yen siro anggekuru amilio. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali sejati dari dirinya, maka akan mengenali sejati dari Tuhan. Kuncinya, tahu dulu sejatinya diri ini siapa. Urip. Namanya siapa uripnya? Oh, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Asma jatinya itu. Setelah diberikan asma jati, siapa aku? Pertanyaannya simpel banget. Sebatas dua kata. Siapa aku? Who am I? Kulo niki sinten? Ari abdi teh saha sajatina. Hanya sebatas itu pertanyaannya. Siapa aku? Sepele kan? Tetapi untuk jawabannya ini butuh penjelasan yang panjang. Karena di saat mempersoalkan tentang aku ini siapa, berarti itu sedang mengungkap jati diri sejati. Aku ini siapa? Siapa aku? Aku adalah makhluk ciptaan Tuhan. Aku adalah manusia. Yang mana manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada jasmani, ada ruhani. Apa itu jasmani? Jasmani adalah raga kita, atau yang biasa disebut dengan istilah jasad. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kepala, inilah wilayah jasmani. Yang kedua adalah ruhani. Apa itu ruhani? Ruhani adalah bagian dalam kita. Ruhani adalah nyawa kita. Atau yang secara umum orang menyebutnya dengan istilah ruh. Itulah ruhani kita. Jadi kalau bertanya, aku ini siapa sejatinya? Aku yang mana? Aku dari sisi ragawi atau aku dari sisi ruhani? Kalau dari sisi ragawi, akunya ini. Namaku adalah sesuai yang tertera pada KTP kita masing-masing. Itulah ranah raga. Kalau untuk ruh yang di dalam, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Sedangkan diri kita yang sejati itu adalah yang di dalam. Jadi kalau pertanyaannya, aku ini siapa? Ini pasti
bukan hanya sebatas wilayah raga, tapi akan masuk juga untuk menjawabnya ke dalam ranah batin, ranah ruh. Diri kita yang sejati itu kan yang di dalam sebetulnya, yang abadi, yang langgeng, tidak akan mengalami kehancuran, dan tidak akan ada bahasa tua. Roh itu kan abadi sifatnya, kekal, tidak fata morgana seperti raga. Raga ini kan kita mengalami berbagai macam perubahan. Dari mulai bayi, kemudian naik dah balita, kemudian anak-anak. Kan bentuknya belum seperti ini. Kemudian naik lagi remaja, kemudian naik lagi dewasa, kemudian naik lagi tua. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau bisa langsung kembalinya, karena kebanyakannya itu harus berproses, harus berhenti di beberapa terminal umpamanya. Kehidupan yang akan datangnya tuh nggak langsung kembali kepada Sang Pencipta. Kalau raga kita ini kan bahan utamanya dari sperma seorang ayah dan sel telur dari seorang ibu. Yang mana bahan utama dari sperma dan sel telur itu adalah makanan, saripati makanan. Makanan kalau dimakan oleh laki-laki itu akan membentuk sperma. Makanan yang dimakan oleh perempuan itu akan membentuk sel telur. Tapi jangan bertanya kenapa makanannya sama, tapi begitu dimakan oleh dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan, beda jenis kelaminnya maksudnya, kok hasilnya beda. Dimakan laki-laki jadi sperma, dimakan perempuan jadi sel telur. Sedangkan makanannya sama. Lah, itu bukan ranah saya. Itu memang udah settingan dari sononya. Itu udah setelan Tuhannya seperti itu. Nggak bisa. Dimakan perempuan jadi sperma, dimakan laki-laki jadi sel telur. Nggak bisa. Karena memang udah settingan dari sananya. Makanan yang kita makan nih laki-laki, maka akan jadi sperma. Yang dimakan perempuan akan jadi sel telur. Apakah cukup penjelasannya bahwasanya bahan utama raga kita hanya sebatas dari saripati makanan? Tidak. Karena tidak akan ada makanan apapun di dunia ini kalau tidak ada 4 unsur utama. Apa 4 unsur utama ini? Pertama, air. Kedua, angin atau udara. Ketiga, api atau panas. Keempat, bumi atau tanah. Nah, dari 4 unsur itulah adanya kehidupan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya binatang, termasuk adanya kita selaku manusia. Tanpa adanya 4 unsur tadi, tanpa adanya ibaratnya air, kemudian udara, kemudian api, kemudian tanah, maka nggak
nggak akan ada apa-apa di dunia ini. Kosong. Lah, gampangnya saya ngasih penjelasan itu seperti ini. Saya berhubungan nih biologis dengan istri saya. Gampangnya ngomong, proses pembuahan sedang dilakukan. Di saat sudah mencapai puncak klimaks dari saya berhubungan dengan istri, lah disinilah akan membentuk raga ini, berawal dari janin di dalam rahim. Jadi sperma dan sel telur itu membentuk raga, yang mana sperma dan sel telur itu bahan utamanya dari 4 unsur tadi. Ada unsur air, ada unsur udara atau angin, ada unsur panas, dan ada unsur tanah. Nanti di saat janin di dalam rahim seorang ibu sudah berusia 120 hari, Sang Tuhan menghendaki kehidupan pada itu janin, maka akan dimasukkan ruh ke dalam janin tersebut, yang akhirnya janin itu bisa bergerak. Seiring berjalannya waktu, pergerakannya semakin aktif di dalam perut seorang istri. Lah, yang bakal kembali kepada Sang Tuhan itu adalah yang berasal dari Tuhan. Apa yang berasal dari Tuhan itu adalah ruh. Kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa kitanya, bahasa Indonesia, itu disebut dengan istilah nyawa. Kenapa kita hidup? Karena masih ada nyawanya. Kalau nyawanya nggak ada, otomatis raga ini mati. Bahasa Arabnya ruh, bahasa Indonesianya nyawa, bahasa Jawanya itulah yang disebut dengan istilah urip atau hidup. Jadi ruh itu kalau dalam penyebutan bahasa Jawa disebut dengan istilah urip atau hidup. Jadi siapa saya? Siapa aku? Ari abdi teh saha? Sajatina abdi teh urip atau hidup. Hidup sama dengan nyawa. Nyawa sama dengan ruh. Intinya sama, satu, hanya sebatas beda penyebutan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut pisang, buah-buah pisang. Kalau dalam bahasa Jawa disebut gedang. Muncek urang Sunda namina teh cau. Lah kita jangan mempermasalahkan penyebutan. Kalau ternyata sasaran tembak dari penyebutan itu adalah sama. Pisang wujudnya seperti itu, gedang wujudnya seperti itu, cau wujudnya seperti itu. Lah, nggak usah mempermasalahkan kok penyebutannya beda-beda. Nah, itulah seni. Begitupun dengan diri kita yang sejati. Siapa aku? Aku yang sejati adalah urip. Urip itu siapa? Urip itu ya aku yang sejati.
aku yang sesungguhnya itu adalah urip. Terus apa yang harus aku lakukan? Dengan urip saya sendiri. Kenali uripmu. Itu adalah kunci mutlak keselamatan dan kebahagiaan hidupmu sendiri. Pastikah itu? Pasti. Saya berani memastikan. Orang yang sudah mampu mengenali uripnya sendiri, jaminan hidupnya akan bahagia dan selamat. Bagaimana cara kita supaya bisa mengenali urip kita sendiri? Yang mana urip itu adalah sejatinya dari diri kita sendiri. Makanya semua para putra itu diberikan asmo jati masing-masing. Asmo jati, asmo itu nama. Jati itu berasal dari kata sejati. Jadi asmo jati itu adalah nama kita yang sejati. Nama yang mana? Nama urip. Kalau nama yang ada di KTP itu adalah nama raga. Nama raga kita masing-masing yang ada di KTP itu. Karena nama raga, maka nantinya akan menempel di batu nisan nama itu. Akan diukir di atas batu nisan sebagai simbol di dalamnya, di bawah batu nisan ini bersemayam raga si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Kenapa nulisnya di batu nisan? Karena di batu nisan itu sebagai tempat persinggahan terakhir untuk raga kita semua. Karena namanya juga nama raga. Makanya di mana raga itu nanti dikebumikan, maka di situ akan dikasih tanda. Umumnya dengan menggunakan nisan yang bertuliskan nama seseorang yang bersangkutan. Itu ranahnya ranah raga. Kalau ranah yang di dalam, bagaimana kita bisa mengenali diri kita kalau namanya saja tidak tahu? Yang penting kan tahu penyebutannya. Umpamanya penyebutannya ruh. Lah, ruh juga harus ada namanya. Raga kita semuanya ini sebutannya manusia. Lah, masing-masing dari kita ini kan memiliki nama yang berbeda-beda. Apa fungsinya nama itu? Untuk memudahkan di dalam pemanggilan, untuk memudahkan di dalam penyebutan. Kalau nggak ada namanya, bagaimana saya bisa memanggil si A, si B, dan lain sebagainya? Masa pakai sini, kamu, semuanya ya kamu semua. Tapi di saat ada namanya, si Fulan, ini kan jelas objeknya tertuju ke si Fulan. Itu fungsi nama. Kalau namanya saja nggak tahu, bagaimana bisa tahu wujud sejatinya? Di saat kita belum mengetahui wujud sejati dari urip kita sendiri, berarti di situ adalah bukti bahwasannya sejauh ini kita belum mengenal siapa aku sesungguhnya. Sampai sini bisa dipahami ya oleh semuanya ini. Jadi seperti itu gambarannya. Contoh gampang begini. Raga kita nih, raga kita semuanya, ini kan ranahnya ranah
panca indera. Apa kita bisa tahu wajah kita seperti apa kalau tidak ada medianya? Apa medianya? Untuk zaman sekarang, media untuk mengetahui seberapa indah wajah kita itu kan umumnya dengan cermin, kaca gitu. Kalau nggak ada cermin, bagaimana kita bisa mengetahui seperti apa wajah kita sendiri? Ini baru wilayah raga. Untuk mengetahui wajah kita saja, wajah raga, nggak bisa kita melihatnya kalau nggak ada perantara. Kalau nggak ada medianya. Medianya ya cermin itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan sebelum ada cermin, orang pengen tahu seperti apa wajahnya itu kan dengan air di empang gitu, atau di kolam. Jadi berkacanya itu di kubangan air. Nah sekarang kan udah canggih, udah ada cermin. Jadi pengen tahu wajah kita seperti apa, ya tinggal bercermin aja. Oh, seperti ini ternyata wajah saya. Tanpa cermin, sekalipun kita sudah tahu nama kita siapa, apa bisa kita melihat seperti apa wujud dari wajah kita sendiri? Kan nggak bisa. Itu baru sebatas raga yang sifatnya nyata gitu, dohir. Bagaimana dengan urip? Namanya aja nggak tahu. Lah sudah pada dikasih asmo jati, malah pada mengingkari mursyidnya. Malah pada mengkhianati gurunya. Malah pada menyakiti pembimbingnya. Akhirnya asmo jati itu kembali lagi ke tempat asal. Namanya tidak berfaedah. Nggak ada yang memanggil. Kan banyak dalam majelis kita nih. Para putra berkhianat di dalam keramaan. Banyak, bukan cuman ada, banyak. Kenapa? Karena mereka berpikir yang penting sudah tahu teorinya. Jadi seakan-akan ilmu agama itu ilmu hafal-hafalan. Semua orang tahu kalau dirinya terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Ada raga, ada ruh. Semua orang tahu, paham teori itu. Tapi apakah mereka yang tahu teorinya, sudah tahu wujudnya, sudah ngerti pemahamannya? Kan belum. Karena kalau orang yang sudah betul-betul mengenali uripnya sendiri, sudah tahu sejatinya dari dirinya sendiri, maka orang itu akan betul-betul sempurna di dalam akhlaknya. Jadi betul-betul karimah akhlaknya, betul-betul mulia. Orang zaman sekarang baru ngerti secara teori, sudah merasa ngerti segalanya, seakan-akan tahu, padahal belum tahu sama sekali. Ilmu agama itu tidak semudah itu. Yang penting paham dari sisi nalar, logika, akalnya, tetapi tidak ada syahadah, tidak ada persaksian. Maka pemahamannya itu adalah pemahaman yang kamuflase. Sehebat apapun akal kita di dalam memahami sesuatu, tetapi tidak ada syahadah di dalamnya, tidak ada persaksian,
maka pemahaman kita hanya akan menjadikan diri kita semakin terpenjara di dalam kesombongan. Hati-hati. Nggak selamanya ilmu itu menyelamatkan. Karena banyak juga orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektualitas tinggi, pemahamannya luas, tetapi sahadahnya nggak ada, persaksiannya nggak ada, akhirnya semakin sombong dirinya. Makanya banyak murid-murid pada berkhianat kepada gurunya. Kenapa? Karena dirinya merasa sudah sejajar dengan mursyidnya sendiri. Yang lebih parah, merasa lebih hebat ketimbang gurunya. Merasa sama saja, merasa sejajar aja udah salah fatal. Apalagi merasa lebih tinggi ketimbang gurunya. Wah, bahaya ini. Dan banyak sekali kan, kita saksikan bersama. Dalam majelis kita, berapa banyak putra Rama berkhianat kepada ramanya, mendolimi ramanya, memfitnah ramanya, memprovokasi para putra supaya menjauhi ramanya. Dengan dalih agama bisa digali dari mana saja. Silahkan. Saya nggak merasa ibaratnya dirugikan sama sekali. Saya nggak membenci sama sekali. Tapi hati-hati. Kalau kita belum tahu jalan keselamatan kita sendiri, jangan sekali-kali menjanjikan keselamatan kepada orang lain. Sampai sini bisa dipahami ya. Siapa aku yang sejati? Aku adalah Urip. Putra Rama harus paham semuanya. Bahwasannya yang dimaksud Urip adalah diri kita yang sejati. Urip sama kahuripan, Putra Rama harus bisa membedakannya. Kalau urip itu diri kita yang sesungguhnya. Kalau kahuripan itu adalah lakon daripada urip itu sendiri di atas permukaan bumi ini. Gampangnya beginilah, kita harus memahami antara hidup dengan kehidupan. Kalau hidup itu ingsun, kalau hidup itu aku yang sejati. Kalau kehidupan itu adalah lakon daripada hidup itu sendiri. Ada kaya, ada miskin. Ada pandai, ada bodoh. Ada sehat, ada sakit, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan. Lakon untuk urip. Kalau uripnya sendiri, ya itulah diri kita yang sesungguhnya. Jadi siapa aku? Kalau dari sisi raga, aku ya ini. Namaku adalah yang tertera di KTP. Kartu tanda penduduk masing-masing. Itu adalah nama aku raga. Yang sifatnya kamuflase, yang sifatnya fata morgana, tidak kekal dan tidak abadi. Fana, akan rusak nantinya. Akan hancur. Kembali ke asal usulnya. Tapi urip tidak. Dia akan abadi, akan kekal. Tidak akan hancur, tidak akan rusak, dan tidak akan tua.
tua, muda, itu raga. Kalau urip tidak terikat oleh bahasa itu. Abadi. Selamanya. Nggak akan rusak. Urip itu. Paham ya? Harapannya para putra nggak bingung lagi. Jadi harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti urip kita sendiri. Karena kelalaian diri kita sendiri. Apa nanti jaminannya? Nanti apa manfaatnya? Kalau kita sudah tahu urip kita masing-masing. Apakah jaminannya akan kaya? Apakah nanti akan jadi orang yang memiliki kedudukan pangkat yang tinggi? Atau akan menjadi orang yang sakti? Dan lain sebagainya? Tidak. Tidak seperti itu. Agama itu tidak pernah menjanjikan siapapun yang masuk Islam akan kaya raya. Tidak seperti itu. Tetapi jaminannya bagi siapapun yang sudah mampu mengenali dirinya yang sejati, dia akan selalu lulus di dalam menghadapi ujian apapun di dalam kehidupannya. Jadi uripnya itu selalu lulus di dalam mengisi soal yang Tuhan berikan. Kepada itu urip sewaktu di alam dunia ini. Oh, barangkali kalau sudah jadi putra Rama, kemudian sudah kenal sama uripnya, bakal jadi kaya nanti dunianya. Tidak seperti itu. Atau bakal jadi sakti? Enggak. Itu enggak usah dijadikan tujuan. Sungguh tidak usah dijadikan tujuan. Karena kalau kita berbicara sejati, kita hidup di dunia ini sebetulnya tidak ada yang namanya kenikmatan. Tidak ada yang namanya karunia. Semuanya pada hakikatnya adalah ujian. Cuman Tuhan itu menguji makhluk-makhluknya, menguji manusia khususnya, itu dengan berbagai macam cara. Ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan kepandaian. Dan ada pula yang diuji dengan kebodohan. Ada yang diuji dengan sehat. Ada juga yang diuji dengan sakit. Pada hakikatnya itu semua adalah ujian. Jadi putra Rama itu tidak boleh menyimpulkan kalau kaya raya berarti Tuhan menyayanginya. Kalau miskin berarti Tuhan membencinya, menghukumnya. Jangan seperti itu kesimpulannya. Karena semuanya pada hakikatnya adalah ujian. Di saat dikasih kekayaan, itu sejatinya ujian buat kita. Mampu enggak nih kita bersyukurnya? Di saat kita dikasih kemiskinan, itu pula ujian. Mampu enggak nih kita bersabarnya, nerimanya, legowonya? Lah itu kuncinya. Kita nggak bisa loh
Sulit sekali kalaupun bisa untuk menjadi pribadi yang betul-betul ahli syukur dan ahli sabar. Sulit sekali. Kalau belum mengenali uripnya sendiri. Makanya dalam kajian kita semuanya di dalam keramaan, di dalam majelis ilmu Asror Karomah itu lebih memprioritaskan bagaimana caranya supaya para putra itu mampu mengenali dirinya yang sejati. Tujuannya supaya kedepannya itu bisa lulus dalam episode-episode apapun yang Tuhan berikan sifatnya ujian. Jadi dikasih kekayaan, nantinya nggak tinggi hati, nggak merendahkan siapapun. Melihat orang miskin itu nggak membenci, nggak merendahkan, dan nggak menyalahkan. Sekalipun dirinya kaya raya. Kalau kitanya semua nih sudah mampu mengenali urip kita masing-masing. Dikasih kemiskinan, hati ini mampu bersabar. Tidak selalu berkeluh kesah, menyalahkan sana sini. Karena pada hakikatnya, semua yang terjadi pada dunia ini adalah ujian. Putra Rama harus lulus. Jadi siapa aku? Aku adalah ruh. Kalau dalam bahasa Indonesia, ruh adalah nyawa. Kalau dalam bahasa Jawa, nyawa adalah urip. Kalau diteruskan lagi, urip itu adalah putra. Kalau diteruskan lagi, putra adalah, wah ini rumit nanti penjabarannya. Paham ya? Yang penting paham dah, karena dalam kajian-kajian khusus itu ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan secara vulgar. Karena akan menimbulkan kontroversi nantinya. Karena pemahaman orang tidak sama. Dan banyak yang fanatik. Kalau yang fanatik ini sulit. Paham ya? Rama nih semuanya. Jadi harapannya dari penjelasan ini, nanti ke depannya kita semua nggak ada kebingungan lagi. Siapa aku? Aku adalah urip. Dari sisi dalam, atau dalam keramaan yang biasa disebut dengan istilah penyebutan gulung. Siapa aku? Ragawi. Jasad ini. Atau yang dalam istilah keramaan disebut dengan istilah penyebutan gelar. Mana yang sejati? Yang di dalam. Karena yang di dalam berasal dari Maha Urip. Diri kita adalah urip. Bisa dipahami? Bagaimana caranya supaya mengenali urip kita yang sesungguhnya dengan sebaik-baiknya pengenalan? Harus tahu wujudnya. Seperti kita tahu keindahan wujud dari raga kita masing-masing. Sedangkan wilayah raga saja, untuk mengetahui keindahan pribadi, harus ada media. Harus ada cerminnya, baru kita tahu. Seperti apa indahnya wajah kita masing-masing. Tanpa cermin, kita nggak akan pernah tahu. Ini wilayah raga. Apalagi wilayah ruh yang di dalam.
Nggak bisa orang itu mengetahui wujud dari urip yang sejati hanya sebatas modal membaca, hanya sebatas modal browsing lewat Google. Nggak bisa. Di sini penting dan perlunya seseorang itu punya guru pembimbing. Dalam hal ini adalah mursyid. Mursyid itu nanti yang akan jadi media, yang akan jadi perantara bagi para murid supaya tahu sejatinya urip itu sendiri. Jadi saya berpesan kepada semua, seperti apapun keadaan kita nanti, jangan sekali-kali kita berani menyakiti mursyid kita sendiri. Jangan sekali-kali kita berani mendoliminya, apalagi sampai berpikir dan memutuskan untuk menjauhinya. Agama itu bukan ilmu hafal-hafalan teori belaka. Makanya dalam rukun Islam yang pertama adalah bersahadat, bersaksi. Penyaksiannya harus ada. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali sejati dari dirinya, maka akan mengenali sejati dari Tuhan. Kuncinya, tahu dulu sejatinya diri ini siapa. Urip. Namanya siapa uripnya? Oh, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Asma jatinya itu. Setelah diberikan asma jati, terus dekati gurunya. Perkuat tali ruhaninya. Jaga pikirannya. Jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam akal kita yang bisa memutus tali keruhanian antara diri kita dengan mursyid kita sendiri. Karena kalau tali itu putus, maka itu adalah petaka untuk para murid. Terjebak oleh bisikan-bisikan halus dari hawa nafsu. Paham ya? Kita jangan dalam-dalam dulu. Nanti bertahap aja kajian. Yang terpenting sekarang kita paham apa itu urip. Urip adalah diri kita yang sejati. Urip sama dengan nyawa. Urip sama dengan ruh. Hanya sebatas beda penyebutan ruh. Kalau menurut orang Arab, menurut orang Indonesianya nyawa. Menurut orang Jawanya itu urip. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya untuk lebih mendalami hal ini. Karena semuanya harus memahami Putra Rama itu. Ini khusus untuk Putra Rama. Biarkan mereka-mereka yang memutuskan keluar dari keramaan, biarkan. Kita tidak perlu membencinya. Doakan, karena mereka sebetulnya sedang sakit psikologisnya. Ada orang membenci, kita jangan membenci balik. Kenapa? Karena orang yang membenci itu sebetulnya sakit dari sisi psikologisnya, sakit dari sisi kejiwaan. Nah, berusaha untuk diobati oleh para mursyid. Tetapi banyak yang justru malah menyakiti mursyidnya sendiri. Karena terjebak oleh angan-angan yang gak jelas arahnya kemana. Mengerti ya semuanya? Mudah-mudahan penjelasan ini
bisa menjadi bahan yang baru untuk kita memahami diri kita yang sesungguhnya. Sekalipun ini masih dasar banget, nanti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tetap pertahankan kemantapan hatinya untuk senantiasa istiqomah di dalam menapaki konsep ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul-betul lurus yang bisa mengantarkan diri kita sampai kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang sempurna. Asalnya dari Sang Tuhan, maka harus kembali kepada Tuhan. Asalnya dari Maha Urip, maka urip kita harus langsung kembali kepada Maha Urip di saat urip ini sudah tidak lagi bersemayam kepada raganya masing-masing. Sekian, mudah-mudahan bisa mewakili semuanya. Terima kasih.